warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nelin Sapitri. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai wawasan regional geografi atau yang bisa disebut WAREG. Sebelumnya, kalian sudah pernah mendengar gak sih apa sih WAREG itu? WAREG adalah pendekatan untuk memahami perbedaan dan hubungan antar wilayah berdasarkan karakteristik fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, kita akan melihat contoh nyatanya langsung dari daerah saya sendiri, yaitu di Kelurahan Lewiliang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kita akan mengenal dua konsep penting dalam geografi regional, yaitu yang pertama, region uniform atau wilayah seragam. Yang kedua, region nodal atau wilayah fungsional yang terpusat. Langsung aja kepada bagian yang pertama. Apa sih WAREG dan jenis regionnya? WAREG membantu kita memahami bagaimana wilayah di permukaan bumi berbeda dengan satu sama lain, namun juga saling terhubung. Dalam pendekatan ini dikenal dua jenis wilayah atau region. Yang pertama, region uniform, yaitu wilayah yang memiliki ciri-ciri yang seragam, baik dari segi bentang alam, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Yang kedua, yang disebut region nodal, yaitu wilayah yang terkonsentrasi pada satu pusat aktivitas seperti pusat ekonomi, pusat pendidikan, atau pusat transportasi yang mempengaruhi wilayah sekitar. Bagian 2, yang selanjutnya masuk kepada bagian yang kedua, adalah Lewiliang sebagai region uniform. Kenapa Kelurahan Lewiliang bisa termasuk kepada region uniform? Karena Kelurahan Lewiliang memiliki karakteristik yang cukup seragam. Sebagian besar wilayahnya berupa pemukiman padat dengan lahan terbatas yang digunakan untuk kebun rumah tangga atau pertanian kecil. Aktivitas ekonomi penduduknya pun cenderung homogen, seperti berdagang di warung kecil, bekerja sebagai buruh harian, atau mengelola lahan kebun pribadi. Selain itu, secara budaya, masyarakatnya juga kuat dengan nilai gotong royong, komunitas sosial Sunda, dan kegiatan keagamaan lokal. Semua ini menunjukkan bahwa Kelurahan Lewiliang dapat dikategorikan sebagai region uniform, yaitu wilayah dengan keseragaman dalam aspek sosial, ekonomi, dan penggunaan lahan. Bagian yang ketiga adalah Kawalu sebagai bagian dari region nodal. Meskipun Lewiliang memiliki ciri seragam, secara fungsional ia juga terhubung erat dengan pusat kota Tasikmalaya. Karena Kawalu merupakan bagian dari wilayah fungsional atau region nodal, karena banyak aktivitas penduduknya yang berkaitan langsung dengan pusat kota, seperti mereka pergi bekerja di pusat kota, atau sekolah di SMP, SMA, atau kampus di kota. Kota Tasikmalaya juga sebagai titik pusat aktivitas karena mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Kawalu. Hubungan ini memperlihatkan bahwa Kawalu, termasuk Lewiliang juga, adalah bagian dari region nodal, wilayah yang terhubung dan bergantung pada pusat yang tertentu.
Yang selanjutnya masuk kepada bagian yang keempat, hubungan kedua region dan manfaatnya. Region uniform dan region nodal tidak berdiri sendiri, tetapi mereka juga saling melengkapi. Lewil Yang sebagai wilayah yang seragam yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam bidang UMKM lokal, kegiatan pertanian keluarga, dan pelestarian budaya lokal. Sementara itu, Kawalu yang mengakses ke pusat kota harus terus diperkuat agar konektivitas tetap berjalan dengan baik melalui transportasi, pendidikan, maupun layanan publik. Nah, inilah pentingnya kita memahami Wareg karena kita bisa melihat potensi wilayah secara menyeluruh dan merancang pembangunan berdasarkan karakteristik dan fungsi wilayah. Dan yang selanjutnya adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Nah, sekarang kalian sudah mengenal dua jenis wilayah dalam pendekatan Wareg atau yang bisa disebut dengan wawasan regional geografi. Tadi kan sudah dibahas ya, ada dua jenis wilayah. Yang pertama ada region uniform. Contohnya itu di kelurahan saya sendiri, yaitu di Kelurahan Lewiliang yang memiliki kesamaan dalam pekerjaan, budaya, dan penggunaan lahan. Yang kedua yaitu region nodal, seperti hubungan fungsional Kawalu dan kota Tasikmalaya yang saling terhubung dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga transportasi. Tapi belajar Wareg tidak berhenti di sini. Setiap wilayah, sekecil apapun wilayah tersebut, pasti mempunyai keunikan dan perannya sendiri dalam sistem regional yang lebih luas. Dalam memahami Wareg, kita tidak hanya belajar tentang peta dan wilayah, tapi juga tentang bagaimana orang bergerak dan berinteraksi, mengapa sebagian wilayah maju lebih cepat dari yang lain, dan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan agar pembangunan daerah merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sekarang, coba deh kalian renungkan dan jawab pertanyaan ini. Tempat tinggal kalian sudah termasuk ke kategori wilayah apa? Dan yang kedua, apa peran wilayah dalam interaksi regional? Tuliskan di buku catatan kalian atau jadikan bahan diskusi di kelas. Siapa tahu, suatu hari nanti kamulah yang akan membuat kebijakan pembangunan daerah karena kamu sudah paham dengan karakter wilayah dari sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus mengamati wilayah di sekitar kalian dan lihatlah dunia dengan sudut pandang seorang geografer sejati. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye bye.